Ya Allah. Daripada gua bergomong kasar ya, kita lanjutin games aja. Oke, let's go. Kita akan games. Hai Milpip, sekarang kita mau kayak main, bukan main juga ya, apa kayak Bukan tebak, games ini ya? tebak-tebak, bukan games ya, kayak psikologi lah. Tapi pertanyaan psikologi yang nanti akhirnya akan Ada penjelasannya gitu tentang perspektif kepribadian gitu. masing-masing. Kak Joen, kok gue tadi bilang Kak GG ya? Jadi nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang kayak aku akan minta kakak-kakak buat kayak membayangkan sesuatu gitu ya. Tapi kayak jawabnya nanti dalam hati aja. Bayangin apa? Hah? Nah itu dia, maksudnya bayanginnya sesuai dengan pertanyaan aku aja. nggak Gitu boleh ya. keluar konteks. Nggak boleh. Oke. Dan jawabnya juga nggak boleh mikirnya nggak boleh kelamaan. Harus Jadi cepat. kayak apapun yang muncul di otak kayak langsung itu kunci jawabannya. Nggak Oke. boleh ganti juga ya. Oke. Oke, nggak boleh curang ya. Oke, Bagus tuh. kita mulai ya. Natural. Coba bayangkan kita lagi jalan-jalan nih. Terus tapi ini lagi jalan-jalan sendiri-sendiri ya masing-masing ya. Oke. Oke, terus tiba-tiba ke depan itu ngelihat ada hutan. Coba bayangin hutannya itu kayak gimana? Ada jalannya nggak? Terus gelap atau terang? Terus kayak gimana? Sudah? Udah ya, nggak boleh ganti ya. Terus selanjutnya udah nih, udah ada hutan. Oh ya udah, oke jalan. Pas lagi jalan, ngeliat bawah ada kunci atau enggak? Salah, bukan gitu caranya. Jalan, terus ada kunci nih di bawah. Diambil atau enggak? Oke. Sudah? Udah. Oke. Terus pas lagi jalan, ngeliat nih ada goa. Terus di goanya itu gelap, tapi di depannya itu ada banyak banget lilin-lilin. Ada lilin besar, ada lilin kecil juga. Kalian ambil berapa lilin besar dan berapa lilin kecil? Atau enggak berapa lilin besar nggak pakai lilin kecil, atau berapa lilin kecil nggak pakai lilin kecil, gitu-gitu ya. Gampang ya. Oke. Terus akhirnya udah sampai di ujung nih, tapi ada dua jalan. Yang ke kiri itu balik lagi ke hutan, tapi kayak udah bisa kayak ngelihat hutan dari atas gitu, jadi kelihatan semuanya. Tapi yang kanan itu bukan pindah, tapi kayak malah jadi kayak ke padang rumput yang luas banget. Oke. Kalian ke kanan apa ke kiri? Ke hutan lagi atau ke padang rumput? Udah ya. Terus pas lagi jalan, tiba-tiba di depan kalian ada binatang. Oh tidak, binatang apa yang kalian lihat? Iya udah. Udah? Oke. Ternyata binatangnya baik, sampai akhirnya binatangnya itu jadi binatang peliharaan kalian. Terus yeay, best friend. Terus pas udah gitu, tiba-tiba kalian ngeliat satu gubuk. Kan lapar nih, jadi kayak mesti kayak lihat tempat tinggal gitu. Ada nih gubuk yang aktif, corong asapnya itu adalah gitu. Terus kalian lihat ada penghuninya. Cewek nggak? Nah itu dia. Oh, iya. Orang tua, tapi yang kalian lihat kakek-kakek atau nenek-nenek. Oke. Oke. Terus ternyata kakek atau neneknya itu baik nih ternyata. Terus dia ngasih makanan. Kan ada binatang peliharaan kan. Yang kalian makan berapa, yang kalian kasih ke binatangnya berapa? Boleh 0, boleh 50-50 gitu ya. Jadi kayak berapa kalian, berapa mereka. Oke? Nah terus pas sudah selesai, akhirnya kalian keluar dari gubuk, terus ketemu danau besar banget. Kalian pengen nyebrang nih, yang kalian lakukan itu kalian jalan di pinggirannya atau kalian naik satu getek gitu, jadi kayak nyebrang naik perahu untuk ke ujung danaunya. Jalan atau naik perahu gitu ya. Nah terus udah nih, udah sampai, akhirnya kalian melihat satu air terjun kayak deras gitu. Terus kayak yang kalian bayangkan tuh kayak gimana, dan nilai dari 1 sampai 10 seberapa bagus itu air terjunnya. Sudah? Sudah. Oke, ingat ya jawabannya. Sudah selesai pertanyaannya. Tahu gitu tadi gue tulis. Oke, ini mau shout out dulu ke temen aku Jacqueline sama Nathan yang kasih pertanyaan ini. Mungkin ada beberapa yang aku miss, tapi aku dapat pertanyaan juga dari mereka. Thank you. Yeay. Oke, kita coba ini ya, mulai mendapatkan jawaban-jawabannya. Tadi pertama kita lihat hutan. Kak Iwa dulu deh. Tadi gambaran hutannya kayak gimana? Semak-semak dan terang. Jadi kayak ada sunlight gitu ya? Sinar matahari. Sinar matahari ya. Ada jalannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Semak gitu. Pohon-pohonnya gimana? Tinggi, lebat. Wow. Ya pokoknya terang dibantu sama
sinar matahari. Terus lebat bukan rumput-rumput, maksudnya kayak semak-semak gimana sih kayak gitu? Daun-daun gitu ya? Iya, betul. Oke, boleh. Kalau Kak Cai? Ini backsoundnya kayak di tempat pijit ya, enak ya? Bentar lagi kita meditasi, yoga abis ini. Pikir gue keluar lagi. Ayo kembali. Oke, kalau aku hutannya gelap, Oke. pohonnya tinggi-tinggi, tapi ada jalan. Ada jalan setapaknya. Tapi Oke. gelap. Oke, ini penjelasannya. Oh, jadi jawabannya agak mirip ya, tapi ada yang satu ada jalan, yang satu nggak ada, yang satu terang, yang satu gelap. Iya, Oke, jadi sebenarnya di hutannya itu adalah satu masalah. Ini juga kakak-kakak kalau misalnya kepikiran, ini penjelasannya ya. Oke. Jadi hutan itu adalah satu masalah. Kalau misalnya kalian ngeliat ada jalannya, kalian berarti percaya kalau misalnya setiap masalah ada jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya ada sunlight-nya, ada cahaya mataharinya, itu artinya kalian percaya kalau misalnya di setiap masalah ada pertolongan Tuhan. Gitu. Ya nggak ada yang salah di sini kan, kepercayaan masing-masing, nggak apa-apa. Di sini non judgmental, everyone. It's a safe place for everyone. It's a safe place. Period. Oke. Terus lagi jalan nih, ada kunci. Ada yang ambil nggak? Aku ambil. Oke. Ini kakak-kakak juga ada yang ambil? Aku ambil. Oke, dipercaya aja. Ngapain? Kalau misalnya ambil, artinya kalian orangnya kepo. Maksudnya kayak pengen apa? Ya maksudnya, tapi ada juga artinya kayak sebenarnya pengen bersiap-siap untuk sesuatu yang mungkin akan terjadi, yang walaupun mungkin sebenarnya nggak terjadi gitu. Tapi kalau misalnya nggak ambil, ya artinya berarti cuek. Kunci di hutan ngapain lu ambil, cuy? Sebenarnya itu sih, pinter Ada sih. gunanya. Oke, Gua terus nggak ambil. Ini sama tahu kan ada pertanyaan berikutnya, ada sesuatu yang ada box soal- gitu pikirnya ya. gitu. Enggak, sayang sekali tidak. Ngarep. Selanjutnya, Kepo. masuk goa. Hmm. Goanya gelap. Ambil berapa lilin besar, ambil berapa lilin kecil? Aku besar 1. Aja. Kacai? Iya sama. Sama. Oke, lilin besar, lilin kecil ini mengartikan main job dan side job. Aku jawabnya kemarin 2 lilin besar, 4 lilin kecil. Kalau meaning berarti kalian mau fokusin kepada satu pekerjaan tetap gitu. Terus habis itu keluar goa nih, ke kiri balik ke hutan, kanan padang rumput. Kanan. Siapa yang ke kiri? Aku kanan. Oh, Kacai ke hutan lagi. Kalau Kaiwa Ke kanan. ke padang rumput. Iya. Kalau balik ke hutan artinya kalian suka tinggal di zona nyaman. Jadi kayak sukanya ya yang aman-aman aja lah, gue udah tahu yang itu kayak gimana. Kalau misalnya yang ke kanan, ke padang rumput, artinya suka keluar dari boxnya. Kayak suka mencoba hal-hal baru, lebih suka beradaptasi di tempat-tempat baru, kayak gitu. Gitu. Nah, jadi kayak suka hal-hal yang baru. Kalau misalnya yang hutan itu lebih nggak suka perubahan, nggak suka banyak perubahan. Gitu. Oke, terus selanjutnya ketemu binatang. Binatang apa yang kalian ketemuin? Tadi sih mikirnya kalau bayangannya itu kayak macan tutul, macan apa gitu. Kayak macan. Kucing besar pokoknya. Iya, kucing besar lah. Kalau Kacai? Wolf, serigala. Oh, oke. Karonel? Tadi sih aku kepikirannya kayak ketemu panda, rusa. Oh, oke. Ini lucu ya. Oke, gemes banget. Jadi itu adalah kriteria pasangan yang kalian cari. Jadi misalnya mungkin kayak kalau misalnya Wolf suka yang Yang nakal kan? Iya mungkin. Iya bener banget, suka yang kinky. Enggak lah. Sama dong Gadeng. Kalau misalnya Wolf mungkin ini kali ya, kayak sukanya tegas, terus kayak yang berpendirian, terus kayak suka yang mandiri juga. Kalau misalnya macan juga mungkin sukanya berani gitu ya. Jadi nggak suka yang kayak lemes-lemes gitu. Kalau panda rusa mungkin pandangannya wise gitu ya. Wise, sukanya yang bijaksana. Kasindi, hey. Kalau panda apa ya? Mungkin yang cuddly, yang soft gitu-gitu kali ya. Gitu. Berarti itu kriteria pasangan. Jangan samain sama binatang ya tapi. Iya benar. Oke. Tapi kamu juga suka yang wild juga berarti Kak? Ya tergantung kebutuhan lah. Terus habis itu selanjutnya. Gak apa, kita semua di sini udah gede kok. Iyalah. Kamu biasanya kemana? Hah? Kemana gitu? Aduh. Nggak ada yang bercanda. Oke, terus selanjutnya ketemu gubuk. Terus yang kalian ketemu kakek atau nenek? Kakek. Aku nenek. Tadi sih maunya sih cewek muda gitu sih. Tapi cewek tua oke lah, sama aja lah ya. Enggak juga sih. Oh enggak, oke kali aja. Aku drop sih. Pas ya, skip. Iya itu. Kalau misalnya ketemunya kakek, berarti artinya suka
Suka sama cowok. Bukan. Iya, enggak. Akhirnya terjawab. Enggak. Allah Akbar ini lagi. Artinya kalau cowok itu suka memanjakan. Iya. Artinya suka memanjakan. Tapi kalau misalnya ketemunya nenek suka dimanjakan. Iya benar. Jadi kayak lebih suka gelendotan Iya gitu. benar banget. Oke, terus abis itu kan ternyata kakek atau neneknya ini baik nih. Iya. Terus dikasih makanan. Satu piring nih, misalnya satu roti deh. Kalian ngasih berapa persen ke binatang, berapa persen ke kalian? Tadi aku ngasih semuanya. Ke binatang? Ya. Kalau Kacai? Setengah-setengah lah. Oh, 50-50. Oke, berarti kalau ini artinya kalau misalnya ada sesuatu itu seberapa persen kalian menceritakan kepada pasangan? Gitu. Jadi ada beberapa yang di-keep sendiri berarti kalau Kacai, kalau Kak Iwa semuanya diceritain berarti. Berarti kalau gue parah dong ya. Kenapa? Just give less for them. Jadi more on me. Nah, Ya gak apa-apa, artinya kan a private person ya. Kalau misalnya pasangannya itu menghargai, ya it'll be fine gitu. no judge ya. No judgment di sini, nggak apa, chill kita kan. Follow me. Berpikir keras ya Pak ya. Oke. terus? Selanjutnya ada danau nih mau nyebrang. Kalian lewat pinggiran atau naik getek? Naik getek. Naik getek. Pinggiran. Oke, kalau di sini Mas danau itu juga adalah sebuah masalah. Kalau misalnya naik getek, artinya kalian sukanya shortcut. Apa ada yang gampang, ngapain susah gitu. Kalau misalnya di pinggiran, artinya kayak setiap masalah kalian dipretelin satu-satu kayak ini sebenarnya tuh harusnya bisa gini, sebenarnya gini-gini. Tapi kadang-kadang sesuatu yang nggak penting juga dipikirin. Iya, okay. Nah kalau misalnya shortcut itu artinya kayak ada sesuatu yang besar kayak kalau misalnya menurut dia nggak penting ya udah nggak usah gitu. Jadi semua ada pro konnya, nggak apa-apa, tenang aja. Dan terakhir air terjun. Dari 1 sampai 10 seberapa bagus air terjun? 10. Iya, aku 10 karena aku suka air terjun. Yap. Oke, cool. Berarti itu adalah your view, pandangan kalian terhadap dunia ini. Berarti dunia ini sebenarnya indah berarti. Iya. Nice. Masya Itu Allah. ya. Glitter-glitter, Jadi butterfly gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kelihatan ya. Berarti. Iya, jadi ini kayak untuk melihat perspektif kalian kayak sebagai seseorang gitu, sebagai individu gitu. Ini kayak mungkin nggak berhubungan kali ya, tapi aku mau tahu Pak, dong durasi boleh bintang. perpanjang nggak Pak? Boleh. Oke, mantap. Aku mau tahu bintangnya Kaca sama bintangnya Kak Iwa. Bintang lagi. Aku Scorpio. Oh, pantas. Apa pantas kenapa? Jelasin dulu, pantasnya kenapa? Enggak dulu Kak Iwa apa? Dulu. Aku Aquarius. Oh, pantas. Enggak, jadi Coba, sebenarnya kalau Scorpio itu biasanya orangnya itu bukan tertutup ya, tapi kayak private sebenarnya. Jadi kayak cuma dia sebenarnya loyal, tapi dia cuma percaya beberapa orang. Jadi kayak sebenarnya temennya juga bisa banyak. Tapi yang sahabat, best friend yang benar-benar bisa dipercaya mungkin bisa dihitung pakai jari. Terus sebenarnya pengennya dilihat sebagai seseorang yang misterius, padahal dalam hati dia melankolis gitu. Tapi kayak pengennya dia sendiri yang tahu, cuma pengen beberapa orang doang yang tahu. Itu juga kalau misalnya dia memperbolehkan orang lain untuk tahu sisi sensitifnya dia. Nah, terus kalau Aquarius itu gimana ya bikin Becek ya? ngomongnya gimana ya becek biar apa? nggak Basah. sensitif Aquarius ya. kan Terkenal aneh sebenarnya kalau Aquarius. Anehnya, Anehnya boleh berjelas ya? Aneh. gara-gara anehnya tuh kreatif gitu. Jadi kayak dia tuh suka sama banyak hal. Jadi kayak preferensinya tuh banyak. Jadi kayak orang-orang karena sukanya beberapa hal, tapi kalau Aquarius tuh semuanya dicobain. Jadi kayak perspektifnya itu kayak beda dari yang lain. Dia ngerasa dia akan lebih baik kalau misalnya dia beda daripada orang lain. Jadi kayak stand up sendiri gitu. Tapi kadang-kadang gara-gara begitu dia ngerasa dia lebih baik daripada orang lain gara-gara gue beda sama lo gitu. Jadi kayak anti mainstream orangnya, pengennya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, sebenarnya orangnya sebenarnya kreatif. Tapi kadang-kadang ya susah ditebak juga gitu. Jadi unpredictable, terus ya seakan-akan pengennya tuh rebellious itu apa sih? Memberontak iya, gitu. betul. Soalnya menurut dia itu Iya, bukannya benar. apa, tapi menurut dia itu fun kalau rebellious kayak gitu. Kalau kamu bintangnya apa, Pak? Libra. Kalau Libra apa? Libra itu indecisive, labil mampus. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya mau tanya makan apa, jangan sama Libra. Jawabnya besok, keburu lapar. Kalau Jangan langsung makan aku ke situ. tanya abis ini kamu kemana? Aduh, gak tahu gitu. Enggak sih, aku tahu. Kak Gege! Kak Gege! Nah kan ini kan gue cuma pertanyaan. Oh iya. Aku pulang sih. Oh pulang sendiri. Iya. Sama ular. Aku mah gak takut ular. Oke, chill. Nah itu dia chill.
Oke, itu dia seru juga ya. Terima kasih ya Kak Joan. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari Jacqueline dan Nathan. Thank you Jacqueline Nathan atas pertanyaannya. Gitu. Bagus-bagus pertanyaannya. Thank you Kak Joan udah mampir di sini. Yeay, terima Makasih kasih. surprise-nya Kak Joel. Thank you for having me. Lono. And my little kid. Kreator, aduh jantung saya loh Pak, bener-bener Pak. Ya ampun lemes. Kaget ya? Banget Pak. Kan gua nggak tahu kan kalau misalnya sekarang tuh gue pikir apa gitu kan materinya, jelasin tentang baju ini, jelasin apa, singgah tahu tuh singgah apaan ternyata nih. Sonoin dong Pak jujur. No bukan no kreator no ya Allah. Ya thank you untuk Libe yang udah memperbolehkan menggunakan alat dan tempat studio. Semuanya. Teman-teman kalau untuk ngecek bisa di IG-nya mereka. Oke. Jangan lupa follow juga Instagram kita di omelia.show, YouTube-nya Omelia Show dan TikTok-nya Omelia Omelia Show. Sama kita mau thank you juga untuk Baju dari apa tadi? Kece ya. Namanya Likula. Thank you. Ini Keren. Adem bahannya, keren juga. Motif-motifnya. Sama IG-nya dari Kak Joen. Oh, IG aku di Joens, TikToknya Joens, Twitternya Joens, dan udah. Komplit ya. TikTok, Instagram, Twitter. apalagi Twitter, Joen semua. Masih pada main Twitter nggak sih? Udah nggak ya? Aku main. Oh, oke, seru. Aku lebih aktif Twitter daripada Instagram. Oke, kita orang keren berarti. Chill. Oke, Siap. jangan lupa di follow. Jangan lupa follow juga Kak Cai. Oh, IG gue di 2742559. Dan follow aku juga TOMYERIWA 1802, Tommy Eriwa 1802. Ya, ini tips pokoknya follow kita. Jangan lupa di komen, like, subscribe, loncengnya diaktifin ya. Nonton dan komen-komen. Butuh masukan-masukan dari kalian. Sebelumnya kita mau ngucapin sekali lagi untuk Bella Sungkawa. Iya, untuk buat Bella KGG. Sungkawa, buat KGG. Keep strong terus. Kita tunggu di episode berikutnya. So, Delphi pada. Oke. Thank you semuanya. Bye. Bye.